Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi di UPT Watu Tinawu, Kecamatan Latoma, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, teman-teman udah jelaskan ini adalah di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupatennya Konawe. Jadi ini adalah transmigrasi Konawe, teman-teman. Di video ini kita mau bersih-bersih belakang teman-teman ya, karena setelah Lebaran atau pas puasa kemarin kita nggak sempat bersih-bersih, maksudnya saya sendiri ya teman-teman. Nah ini tuh ternyata setelah dibersihin sama Pak Joko kemarin, jagungnya dicabut, ternyata di sini cabenya udah tinggi dan bahkan udah berbuah teman-teman. Dan untuk buahnya pun alhamdulillah ya lumayan lebet. Ini tuh cabai apa sih ya? Kalau ini cabai saya nggak tahu namanya cabai apa, cabai rawit apa gitu ya. Dan untuk benihnya ini kemarin itu dapat jatah dari sini ya teman-teman, jatah dari pemerintah. Pokoknya dari Kabupaten Konawe waktu kita pas datang kemarin dikasih benihnya. Dan untuk cabai rawit yang ini nih, yang warna putih, ini kalau merah-merahnya besar-besar gitu ya. Ini kemarin kita dapat benihnya dikasih bekal ya dari Jawa kemarin sama Bapak jauh hari. Dan di sana teman-teman juga ada cabai rawitnya juga ya. Nah, di sini jadi cabai rawit kita itu sebenarnya ada banyak, cuman tempatnya itu mencar-mencar gitu ya, teman-teman. Termasuk ini ada yang di bawah pohon jeruk, ada yang di bawah pohon singkong, di bawah pohon apalagi tuh jagung gitu ya teman-teman dah. Dan setelah kemarin jagungnya dipanen, alhamdulillah ininya apa cabenya itu ternyata buahnya sudah banyak banget. Dan sekarang kita mau lihat lagi cabai kita yang mencar-mencar teman-teman, yang termasuk buahnya udah lebet. Nah ini dia teman-teman. Dan ini adalah cabai putih atau kalau udah tua ya merah, ini besar-besar banget. Ini kemarin juga benihnya dikasih sama Bapak jauh hari. Nah, ceritanya pagi ini menjelang siang kita itu mau bersih bagian sana ya teman-teman. Rumputnya sudah mulai tinggi-tinggi. Ternyata di sini tanamannya Pak Joko itu banyak banget singkong ya. Nggak apa-apa ya teman-teman. Sementara ini singkong karena kita punya benihnya memang singkong ya teman-teman. Sebenarnya mungkin kalau mencari benih yang lain bisa, tapi harus menunggu ada dananya ya teman-teman. Dan kita juga masih menunggu benih atau pembibitan dari pemerintah, nanti katanya bentar lagi mau datang, kalau nggak akhir bulan ini ya bulan depan gitu ya teman-teman. Ya semoga segera datang. Di sini sebenarnya udah ditanami kacang tanah ya, kemarin udah sempet panen dan ini ditanam kedua kali, ternyata yang tumbuh malah seperti itu ya teman-teman, tidak tumbuh semuanya, nggak tahu kenapa. Dan tadi di sini saya sudah bersih-bersih di bawah cabe. Ini rencananya nggak tahu mau ditanam apa. Di sini ada terong juga. Terong yang putih besar itu teman-teman ya, terong terong apa ya. Itu kemarin saya bawa benihnya dari Sumatera, dikasih bapak saya teman-teman. Nah, ini dia cabenya ya. Kita tuh sudah punya cabai, teman-teman. Tuh, cabenya udah banyak kan buahnya. Di atas, yang bagian lahan atas juga di sana sebenarnya ada banyak. Tapi masih berpisah-pisah gitu ya. Enggak. Innalillahi. Maaf teman-teman, itu tadi ada suara pintu yang tertutup sangat keras karena di sini tuh kalau udah mau musim hujan itu apa lebih sering tuh angin gitu ya teman-teman. Anginnya kencang banget kalau di sini tuh. Pokoknya ngeri banget. Oke teman-teman, kita lanjut aja mau bersihkan di sini ya. Tuh teman-teman, ini tuh di bawah pohon apa namanya? Terong, juga di bawah pohon singkong. Nah, saya tuh senang banget yang namanya koret-koret kayak gini ya teman-teman. Ya, hitungannya di sini tuh kayak apa ya? Menghilangkan apa ya? eh, Penat gitu ya teman-teman. Kalau lagi pusing banget aku tuh lebih suka ngoret-ngoret seperti ini teman-teman. Rasanya kayak apa namanya? Merefresh pikiran kita ya teman-teman. Karena kalau ngoret kayak gitu kan tenang, terus enak aja gitu ya teman-teman. Nah, ceritanya di sini kan ini terongnya belum berbuah karena memang belum waktunya berbuah, dan biar cepet buah ini kita bersihkan aja ya, kita koretin rumput-rumputnya di sini karena juga ini tuh udah mulai panas, jadi aku lebih seneng ngoret itu di bawah yang teduh-teduh gitu ya teman-teman. Biar nggak hitam katanya. Ya sebenarnya hitam atau enggak itu urusan apa ya, urusan yang maha kuasa ya teman-teman. Di sini juga sebenarnya airnya itu kalau pas lagi kotor-kotor banget kulitnya bikin hitam ya gitu ya teman-teman. Mau hitam atau putih itu nggak urusan ya teman-teman, yang penting banyak duitnya. Yeah. Oke teman-teman, kita lanjut ngoretnya. Jadi di sini kita itu ngoretnya memang sudah mau tengah hari gitu ya.
Nah, ini tuh sebenarnya nggak harus dibersihkan, nggak harus apa namanya, nggak harus bersih-bersih banget katanya sih nggak apa-apa sebenarnya gitu katanya tapi kalau aku lebih suka koret-koret gini ya teman-teman, nggak tahu kenapa pokoknya menurut saya kalau bersih-bersih halaman itu merasa kayak pikiran saya tuh lebih refresh dan setelah kita bersih-bersih kan tempatnya bersih ya teman-teman. Jadi kita tuh lihatnya enak gitu ya teman-teman. Seger aja gitu. Kita punya halaman, kita punya rumah itu kalau dibersihkan rasanya enak aja dipandang. Jadi kalau capek, kalau pusing itu nggak berlebihan aja untuk kita lihat gitu ya teman-teman. Jadi di video ini ceritanya teman-teman semuanya saya ajak untuk bersih-bersih halaman belakang ya. Karena sebentar lagi teman-teman di sini nanti mau kedatangan dinas transmigrasi katanya sih dari Jawa Timur. Tapi saya juga tidak tahu, hanya infonya saja teman-teman. Tapi saya bersih-bersih ini bukan berarti kok nanti dinasnya datang itu tidak teman-teman. Dan sebelumnya juga saya lebih suka untuk bersih-bersih dan rumah itu memang selalu kita rawat, selalu bersih. Jadi bersih-bersih itu bukan berarti harus ada kedatangan tamu gitu ya, ada kedatangan seseorang atau ada apa gitu tidak teman-teman. Yang penting bersih-bersih itu untuk diri kita sendiri ya teman-teman. Kalau kita tempatnya bersih, pastikan yang senang kan kita sendiri gitu ya teman-teman. Jadi bersih itu jangan menunggu kok ada tamu, menunggu ada orang dinas datang harus dibersihkan. Itu salah besar ya teman-teman. Seharusnya kita punya lahan sendiri ya kita bersihkan sendiri, apalagi di depan rumah, di depan jalan-jalan itu harusnya dibersihkan sendiri. Jadi harus punya tanggung jawab sendiri-sendiri gitu ya teman-teman. Jangan sampai kayak gotong royong. Ini kan Pak Joko lagi gotong royong ya teman-teman. Lagi gotong royong bareng, makanya saya nggak bersama Pak Joko, ini saya sendirian bersih-bersihnya karena Pak Jokonya lagi gotong royong. Dan gotong royong pun kenapa harus menunggu kalau ada dinas mau datang, pasti nunggu dinas datang gotong royong, kalau nggak ada dinas datang nggak gotong royong, itu kan harusnya salah besar ya teman-teman. Harusnya kalau bisa tuh gotong royong pas setiap hari Minggu atau hari apa gitu kan ditentukan untuk kebersihan lingkungan kita sendiri gitu ya teman-teman. Jadi jangan nunggu ada sesuatu yang turun gitu. Takut terus bersih-bersih itu sebenarnya salah besar itu kalau menurut saya gitu ya teman-teman. Jadi lanjut aja teman-teman kita bersih-bersih. Nah ini kemarin teman-teman sebagian banyak banget yang ngasih saran ke kita ya. Mbak itu rumputnya jangan dibuang, jangan dibakar, biarin aja itu gulmanya ditaruh di bawah apa namanya? Di bawah pohon-pohon gitu ya katanya untuk biar dingin bisa juga dijadikan pupuk organik. Iya betul banget sih sebenarnya gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya teman-teman, kalau saya tuh lebih suka di apa namanya, dikeruk-keruk kayak gini, terus rumputnya nanti kita buang gitu, nggak tahu mungkin karena udah biasa kali ya teman-teman. Nanti mungkin kalau saya sudah beradaptasi, mungkin bisa ya teman-teman. Nah kayak gini teman-teman saya ambilin rumputnya, habis itu kita buang rumputnya dan sisa tanahnya nanti saya kumpulkan di bawah pohon apa ya namanya teman-teman, terong gitu ya. Dan untuk di bawah pohon apa namanya singkong itu sebenarnya nggak terlalu dibersihkan juga nggak apa-apa sih teman-teman ya. Tapi karena saya ini seneng banget, nggak tahu terlalu kerajinan atau memang nggak ada pekerjaan juga saya nggak tahu teman-teman. Sebenarnya enggak sih, tapi karena memang saya ini seneng banget yang namanya koret-koret gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa. Ini mungkin mbah saya ini nurun ke saya teman-teman. Mbah saya juga tuh seneng banget koret-koret, bersihkan halaman gitu. Karena saya dulu masih inget banget rumah mbah saya itu nggak pernah ada yang namanya rumput satupun di halaman rumahnya ya teman-teman. Karena mbah saya itu termasuk orang yang sangat rajin banget. Ya mungkin saya masih kecipratan nggak ketang sedikit gitu ya teman-teman. Nah di sini saya juga ditemani sama ayam teman-teman. Ini ayamnya lagi nyari apa namanya ulet-ulet sama walang ya teman-teman. Dan setelah kita selesai ini teman-teman, rumputnya mau saya pindahkan di tempat pertumpukan rumput. Nah, ini dia teman-teman. Jadi di sini rumputnya tuh sama Pak Joko dibiarkan di situ. Nanti kalau udah busuk itu tanahnya dijadikan pupuk, teman-teman. Nah, ceritanya seperti itu ya. Jadi rumputnya memang sengaja dibusukin. Nah, ini dia teman-teman, saya sudah membersihkan bagian setengah dan setengahnya akan kita lanjut. Jadi ini sengaja memang kita bersihkan karena ini terongnya itu terong yang jenisnya besar gitu ya, yang warna putih yang pokoknya bentuknya tuh bulat kayak apel gitu. Ini kemarin benihnya tuh kita bawa dari Sumatera ya teman-teman, dari Bengkulu. Ya mudah-mudahan bapak saya nengok video ini ya, biar tahu Pak ini loh tanamanku sudah mulai tinggi tapi masih belum berbuah Pak. Padahal dulu di tempat bapak saya ini terongnya segini tuh udah buah loh. Kok ini belum ya? Apa karena terlalu banyak rumputnya? Ya, makanya itu saya bersihkan biar nanti bersih. Dan setelah itu terongnya segera berbuah gitu ya teman-teman. Dan untuk pisang ini tuh masih
apa namanya, pertumbuhannya agak lambat ya pisangnya, padahal di sini tuh kemarin tuh, apa namanya, banyak banget humusnya gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-temanku semuanya, sahabat keluargaku bahagia yang sudah selalu setia menonton dan setia komen-komen memberikan saran, tips, dan triksnya dan juga selalu mensupport kami di Rumah Transmigrasi. Saya ucapkan makasih banyak sebanyak-banyaknya dan juga teman-teman yang tidak berkomen saya ucapkan makasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk menonton dan mensupport kami ya. Semoga teman-teman diberikan rezeki yang banyak dan melimpah dan juga selalu diberi kesehatan. Dan maaf banget untuk teman-teman yang kemarin permintaannya belum bisa saya kabulkan untuk meliput teman-teman sebelah kanan kiri kita karena kita masih belum longgar gitu ya teman-teman, dan juga ada teman kita yang mau diliput tapi masih belum apa namanya belum siap, barangkali masih menyiapkan lahannya dibersihkan atau gimana gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita tunggu mereka siap, katanya nanti kalau udah siap mau mengkabari gitu ya. Oke gitu ya teman-teman, jadi teman-teman sabar aja, ditunggu aja nanti apa yang akan saya liput gitu ya teman-teman. Dan doakan terus saya teman-teman ya di sini. Semoga saya sehat terus dan bisa memposting video-video terbaru buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah teman-teman ternyata sudah hampir selesai ya. Ini sudah mulai panas terik. Tapi sebenarnya nggak panas banget karena saya di bawah pohon untuk bersih-bersihnya ya. Ini alhamdulillah sudah lumayan bersih, tidak seperti tadi ya. Kalau tadi tuh rasanya risih banget atau rungkut banget gitu ya teman-teman karena banyak rumput yang tumbuh liar di beberapa tanaman kita gitu ya. Jadi kalau semakin banyak rumputnya maka akan semakin sulit juga dia untuk berbuah. Mungkin gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut di sebagian kiri kita tadi ya, yang belum kita bersihkan. Di sini kita akan bersihkan rumput-rumputnya. Jadi di sini tuh sebenarnya nggak terlalu panas banget karena terhalang mataharinya terhalang oleh singkong, jadi masih agak teduh sekalipun di sini sebenarnya udah panasnya terik banget. Nah, teman-teman nanti insya Allah setelah halamannya bersih, bagian yang tadi saya bersihkan insya Allah nanti rencananya mau ditanam cabai rawit gitu ya teman-teman. Dan kebetulan kemarin tuh kita keluar teman-teman, ternyata di luar itu harga bawang merah tuh naik selangit ya teman-teman. Katanya karena di Jawa itu banyak yang banjir sehingga harga cabai-cabean itu mahal. Nah, ternyata teman-teman saya ngoretnya itu tadi banyak ada semutnya ya. Ini adalah namanya tuh semut cetet kalau saya bilang ya. Jadi ya udah karena ada rumah semut cetet ini nggak saya lanjutkan, saya nggak berani karena ini sakit banget kalau dicetet gitu ya teman-teman. Oke, ini nanti akan kita hentikan atau kita pindah di tempat ya teman-teman. Karena semut itu memang sangat sakit banget sengatannya ya. Jadi kita pindah tempat. Nah, karena kemarin tuh kita keluar tuh harga sayur mahal, ternyata saya tuh dikejutkan seperti itu ya teman-teman. Dan alhamdulillah banget sekalipun kita itu masih belum bisa menjual, setidaknya tidak mengeluarkan banyak uang untuk membelinya gitu ya teman-teman. Dan kemarin saya tuh kaget juga harga tomat 1 kilo 30.000, itu pun tomatnya sudah jelek teman-teman, Masya Allah. Sedangkan di sini tomat saya sering busuk, kadang-kadang ya Allah sayang banget ya saya kalau pas ada tomat banyak kayak nggak pernah butuh gitu ya teman, tapi pas nggak ada kayaknya butuh terus gitu. Saya pun heran seperti itu ya teman-teman. Dan ini dia suasananya sudah mulai terik banget, sudah mulai panas ya. Ini saya akhiri dulu ya untuk bersih-bersihnya sampai sini dulu. Kita lanjutkan lain waktu ya teman-teman karena saya di sini sendirian dan ternyata saya itu masih belum masak nasi teman-teman. Karena untuk sarapan tadi nasi sisa sore kemarin ya teman-teman, dan saya keingat ternyata saya belum masak nasi, ya sudah ini saya akhiri dulu ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga videoku ini bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman semuanya yang ada di sana-sana. Dan jangan lupa support terus kami di sini ya. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya.